Perkenalkan, nama saya Angelika Sitio dengan NIM 08011282227056 dengan mata kuliah Geometri B, dosen pengampu Indrawati MSI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek geometri. Untuk pertemuan kelima yaitu kedudukan dua garis. Untuk contoh soal yang pertama itu tunjukkan bahwa garis G1 X, Y, Z sama dengan 4,1,2 ditambah lambda 2,7,4 sejajar dengan garis G2 X, Y, Z sama dengan 8,15,10 ditambah lambda 4,14,8. Untuk penyelesaian sendiri, pada garis G1 diketahui bahwa X1 sama dengan 4, Y1 sama dengan 1, Z1 dengan 2, A1 sama dengan 2, B1 sama dengan 7, C1 sama dengan 4, dan pada garis G2 diketahui bahwa X2 sama dengan 8, Y2 sama dengan 15, Z2 sama dengan 10, A2 sama dengan 4, B2 sama dengan 14, C2 sama dengan 10. Untuk buktinya, karena garis sejajar kita memiliki A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2, di mana kita masukkan nilai yang sudah kita ketahui yaitu 2 per 4 sama dengan 7 per 14 sama dengan 4 per 8 memiliki hasil sama yaitu 1 per 2. Maka terbukti bahwa A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2 sama dengan 1 per 2, terbukti bahwa garis G1 sejajar dengan garis G2. Kemudian dengan soal yang sama, kita menentukan garis G1 berhimpitan dengan garis G2. Untuk buktinya sendiri yaitu karena X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang C1 sama dengan mu A2, B2, C2 dengan mu tidak sama dengan 0. Kita masukkan hasil yang diketahui itu 8 dikurang 4, 15 dikurang 1, 10 dikurang 2, yaitu 4,14,8, mu tidak sama dengan 0. Maka terbukti bahwa garis G1 berhimpit pada garis G2. Kemudian pada contoh soal yang ketiga yaitu tunjukkan bahwa garis G1 tegak lurus dengan garis G2. Kita lihat buktinya yaitu A1 kali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2 sama dengan 0. Kita masukkan nilai ke dalam persamaan, itu 3 dikali 4 ditambah 6 dikali 7 ditambah 9 dikali 6 sama dengan 0. Kita dapatkan hasilnya yaitu 12 ditambah 42 dikurang 54 sama dengan 0, 54 dikurang 54 sama dengan 0, maka terbukti bahwa garis G1 berpotongan tegak lurus dengan garis G2. Kemudian contoh soal yang keempat yaitu tunjukkan bahwa garis G1 bersilangan dengan garis G2. Kita ketahui soalnya yaitu pada garis G1 diketahui X1 sama dengan 2, Y1 sama dengan 4, Z1 sama dengan 3, A1 sama dengan 2, B1 sama dengan 7, C1 sama dengan 4. Pada garis G2-nya itu bisa kita lihat pada PowerPoint-nya, kemudian kita memiliki persamaan yaitu matriks A1, A2, X2 dikurang X1, B1, B2, Y2 dikurang Y1, C1, C2, Z2 dikurang C1 tidak sama dengan 0. Kita masukkan nilai yang sudah kita ketahui ke dalam persamaan, maka selanjutnya kita akan menghitung menggunakan aturan Sarus, yaitu kita kalikan 2 dikali 14 dikali 12 ditambah 4 dikali 10 dikali 4 ditambah 8 dikali 7 dikali 8 dikurang 4 dikali 14 dikali 8 ditambah 8 dikali 10 dikali 2 ditambah 12 dikali 7 dikali 4 sama dengan kita mendapatkan hasilnya yaitu negatif 336 ditambah 160 ditambah 448 dikurang minus 448 ditambah 160 ditambah 336 sama dengan 224. Maka terbukti bahwa garis G1 bersilangan dengan garis G2 dengan menggunakan aturan Sarus yaitu tidak sama dengan 0. Kemudian saya akan menjelaskan pada pertemuan ke-6 yaitu untuk persamaan bidang. Pada contoh soal yang pertama yaitu diketahui bidang V sama dengan 0 melalui titik
melalui tiga buah titik, yaitu A 2,-1,3, B 4,2,5, C 1,3,1. Tentukan persamaan vektorisasi. Untuk penyelesaian sendiri yaitu persamaan vektorisasi, eh, kita masukkan nilainya, yaitu kita dapatkan eh, X, Y, Z sama dengan 2,-1,3 plus lambda 2,3,2 plus mu min 1,4,2. Untuk persamaan A, persamaan ini disebut persamaan vektorisasi bidang V sama dengan 0. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, yaitu diketahui bidang V sama dengan 0 melalui tiga buah titik yang sama, yaitu kemudian kita tentukan persamaan parameter bidangnya. Untuk parameter bidang sendiri itu setelah kita ketahui persamaan vektorisasi, dapat kita tulis persamaan parameter bidang sebagai berikut, di mana X sama dengan 2 ditambah 2 lambda dikurang mu, Y sama dengan -1 ditambah 3 lambda plus 4 mu, Z sama dengan 3 plus 2 lambda dikurang 2 mu untuk persamaan B. Kemudian untuk soal yang ketiga, dengan soal yang sama, kita menentukan persamaan linear bidang. Untuk persamaan linear bidang sendiri, kita sudah mengetahui vektorisasi, kita sudah mengetahui persamaan parameter bidangnya. Kemudian untuk persamaan linear bidangnya, kita ketahui bahwa persamaan melalui titik A 2,-1,3 dengan vektor arah, vektor A sama dengan 2,3,2 dan vektor B sama dengan -1,4,-2 dengan vektor normal V sama dengan 0 adalah vektor tegak lurus kedua vektor arah bidang. Misalkan vektor N adalah vektor tegak lurus kedua vektor arah bidang, maka vektor N tegak lurus vektor A dan vektor N tegak lurus vektor B. Dengan demikian dapat kita simpulkan vektor N sama dengan vektor A dikali vektor B. Kemudian kita masukkan nilai ke dalam persamaan, maka uh, maka akan kita dapatkan vektor N sama dengan -14,2,11. Selanjutnya, bentuk persamaan bidang melalui titik A, kita ketahui titik A yaitu 2,-1,3 dengan vektor normal bidang N sama dengan 14,2,11. Kemudian kita masukkan nilai yang sudah kita dapatkan, kita masukkan pada persamaan bidang V sama dengan 0, yaitu X dikurang X1 ditambah B, Y dikurang Y1 ditambah C, Z dikurang Z1 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan nilainya, maka kita dapatkan yaitu 14, X dikurang 2, ditambah 2, Y ditambah 1, ditambah 11, Z dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan, kita hitung persamaannya, maka hasil akhirnya kita dapatkan hasil -14X ditambah 2Y ditambah 11Z sama dengan dikurang 3 sama dengan 0. Karena nilai depan menghasilkan nilai negatif, maka hasil persamaannya kita kalikan negatif, maka kita dapatkan 14X dikurang 2Y dikurang 11Z ditambah 3 sama dengan 0. Persamaan linear dapat diperoleh dengan menggunakan bentuk determinan berikut. Kemudian kita masukkan untuk menghitung persamaan linear bidang menggunakan determinan, kita masukkan nilai ke dalam persamaan X dikurang X1, Y dikurang Y1, Z dikurang Z1, XA, YA, ZA, XB, YB, ZB sama dengan 0. Kita masukkan nilai, maka kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 14X dikurang 2Y dikurang 11Z plus 3 sama dengan 0. Maka dapat kita simpulkan bahwa persamaan D sama dengan persamaan C. Persamaan D disebut persamaan linear bidang. Kemudian untuk contoh soal yang keempat, tentukan persamaan linear bidang yang melalui titik P 2,-1,3 dan sejajar pada bidang V1 sama dengan 14X dikurang 2Y dikurang 11Z ditambah 3 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, misalkan persamaan bidang yang kita cari adalah V2, yaitu AX plus BY plus CZ
ditambah D sama dengan 0, maka bidang V2 sejajar dengan bidang V1. Kemudian kita juga dapatkan bahwa vektor N adalah vektor normal bidang V1 uh, memiliki nilai yang sama dengan vektor normal bidang V2. Maka vektor N1 sama dengan vektor N2. Bidang V1 yaitu 14X dikurang 2Y dikurang 11Z plus 3 sama dengan 0. Maka N1 sama dengan N2 yaitu 14, min 2, 11. Kemudian untuk penyelesaiannya, persamaan bidang V2 adalah persamaan bidang melalui titik P 2, min 1,3 dengan vektor normal N2, vektor N2 sama dengan 14, min 2, 11. Kita masukkan nilai yang sudah kita ketahui ke dalam persamaan bidang, kemudian kita hitung dan kita kalikan, maka kita akan menemukan hasil akhir yaitu 14X dikurang 2Y dikurang 11Z ditambah 3 sama dengan 0. Jadi persamaan linear bidang yang melalui titik P yaitu 2, min 1,3 dan sejajar dengan bidang V1 sama dengan 14X dikurang 2Y dikurang 11Z plus 3 sama dengan 0 adalah 14X dikurang 2Y dikurang 11Z plus 3 sama dengan 0. Maka persamaan bidang V1 sama dengan persamaan bidang V2 terbukti. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pertemuan yang ketujuh, itu persamaan normal Hess dan persamaan berkas bidang. Contoh yang pertama itu, nyatakan persamaan V sama dengan 4X dikurang 3Y plus 12Z dikurang 9 sama dengan 0. Dalam bentuk persamaan normal Hess, untuk penyelesaiannya yaitu kita 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 memiliki bentuk umum yaitu AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 adalah X cos theta plus Y cos beta plus Z cos Y sama dengan P. Dengan nilai P yaitu min D per akar A kuadrat P plus B kuadrat plus C kuadrat. Kemudian kita ketahui bahwa cos theta sama dengan A per N, cos beta sama dengan B per N, cos C sama dengan C per N. Dengan N sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Merupakan panjang vektorisasi bidang V sama dengan AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Kemudian kita masukkan nilai A, B, C, dan nilai yang sudah kita ketahui ke dalam persamaan, maka kita ketahui cos A sama dengan 4 per 13, cos B sama dengan 3 per 13, cos C sama dengan 12 per 13, dengan P sama dengan min 9 per 13. Harga P positif, maka harga P harus positif. Maka kita kalikan persamaan dengan negatif. Maka kita dapat hasil akhirnya yaitu 4 per 13X dikurang 3 per 13Y dikurang 12 per 13Z sama dengan 9 per 13. Jadi persamaan V sama dengan 4X dikurang 3Y ditambah 12Z dikurang 9 sama dengan 0 adalah bentuk persamaan normal Hess adalah 4 per 13X dikurang 3 per 13Y dikurang 12 per 13Z sama dengan 9 per 13. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu tentukan persamaan bidang W yang melalui titik 0, 1, min 1, 2, 2 dan melalui garis potong bidang-bidang V1 sama dengan 4X dikurang 3Y ditambah 12Z dikurang 9 sama dengan 0 dan V2 sama dengan 3X dikurang 2Y plus Z ditambah 5 sama dengan 0. Sudah kita ketahui nilai V1 dan V2 dan titik nolnya. Kemudian pada bidang W memenuhi persamaan berkas bidang yaitu V1 ditambah lambda V2 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan nilai yang sudah kita ketahui ke dalam persamaan berkas bidang. Kita masukkan nilai V1 ditambah lambda V2. Kemudian kita hitung, kita kalikan nilai lambda ke dalam persamaan V2. Kemudian kita dapatkan hasil akhirnya yaitu
4 plus 3 lambda plus 3 ditambah 2 lambda plus 2 4 ditambah 2 lambda plus min 9 ditambah 5 lambda sama dengan 0. Kita gabungkan suku-suku yang sejenis, kemudian kita dapatkan hasilnya yaitu 22 plus 12 lambda sama dengan 0. 12 lambda sama dengan minus 22, lambda sama dengan minus 11 per 6. Kemudian setelah kita dapatkan nilai lambdanya yaitu min 11 per 6, kita masukkan nilai lambda ke persamaan awal yaitu V1 ditambah lambda V2 yaitu pada persamaan awal persamaan berkas bidang. Kemudian kita dapatkan hasil akhirnya yaitu minus minus 3 per 2X plus 2 per 3Y plus 61 per 6Z dikurang 109 per 6 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan seluruh penyebut dengan 6 untuk menghilangkan penyebutnya, maka kita akan dapatkan hasil akhirnya yaitu minus 9X plus 4Y plus 61Z dikurang 109 sama dengan 0. Pada persamaan bidang tersebut, nilai nilai masih memiliki nilai yang negatif, maka kita kalikan dengan negatif, maka kita dapatkan hasilnya yaitu 9X dikurang 4Y dikurang 61Z plus 109 sama dengan 0. Maka kita dapatkan nilai Y sama dengan 9X dikurang 4Y dikurang 61Z plus 109 sama dengan 0. Demikian presentasi proyek geometri saya ucapkan terima kasih.